What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Bisa gak sih kita akalin ongkir? Bisa gak kita dapat untung atau bisa mendapatkan cuan dari ongkir ketika kita kirim barang ke customer? Gue sering menemukan penjual yang meninggikan berat dari satu produk sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari ongkir tersebut karena beratnya ditinggiin. Kayak harusnya 1 kilo, dia buat 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Nggak deh, bercanda. Paling dia naikin sekilo sih. Jadi gue mendapatkan beberapa pertanyaan, tapi intinya mereka itu bertanya, bisa gak sih kita dapat keuntungan dari ongkos kirim yang kita kirimkan ke customer? Jadi caranya itu kayak kita meningkatkan berat atau kilogram atau gramnya dari satu produk, lalu kita akan mendapatkan keuntungan dari pengiriman tersebut. Contohnya gue punya satu barang, kenanya 1 kilo. Kalau misalnya pakai JNE kan 9.000. Terus gue bikin 2 kilo, jadi 18.000. Gue untung 9.000. Ngerti kan maksudnya? Jadi seharusnya customer membayar ongkir seharga 1 kilo, tapi dia jadi membayar 2 kilo. Jawabannya adalah, ya bisa-bisa aja, cuman jangan lakuin guys. Karena kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, toko kita akan bahaya. Kalian nggak mau kan, toko yang kalian bangun capek-capek nanti bisa hilang, atau mungkin kena peringatan, lalu di-delete atau di-freeze permanen. Jadi ketika kalian mengelabui berat dari satu produk, ada 3 hal yang harus kalian catat. Yang pertama, toko kalian bisa diberikan peringatan oleh marketplace karena telah menipu atau membohongi berat dari satu produk. Ya kalau peringatan mending ya. Kedua, toko kalian bisa di-scores. Di-scores di sini bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan 4 minggu. Kalian nggak mau kan? Kalian nggak bisa jualan sampai sebulan kayak gitu. Mending banget kalau di-scores doang. Kalau misalnya kalian mendapatkan masalah yang ketiga, toko kalian di-freeze permanen. Jadi toko kalian ya udah nggak bisa digunain lagi. Toko kalian udah lenyap dan udah nggak bisa jualan lagi karena kalian telah melanggar membohongi customer lah. Kalian kan pasti nggak pengen toko yang kalian bangun capek-capek, terus apalagi kalau misalnya penjualannya udah banyak, harus di-freeze permanen atau ya bisa dibilang udah nggak bisa digunain lagi lah. Toko kalian udah bye-bye. Nah, resi otomatis juga salah satu fitur yang digunain marketplace agar seller tidak bisa mengubah-ubah atau membohongi berat dari satu produk. Tapi untuk yang tidak menggunakan resi otomatis, jadi masih input sendiri, itu masih bisa dikelabui. Cuman kalau ketahuan ya resikonya tadi kayak gue bilang, bahaya atau kalian bisa freeze permanen. Kalau misalnya kalian udah memakai resi otomatis, misalnya kalian punya barang beratnya 1 kilo, terus kalian bikin jadi 2 kilo. Nanti ketika diinput di ekspedisi, ternyata 1 kilo, otomatis ongkir yang customer bayar ini seharga 2 kilo akan menjadi 1 kilo. Jadi kayak di-adjust lagi sama marketplace. Jadi uang yang dibayarkan customer seharga 2 kilo ini akan dibalikin 1 kilonya. Dan 1 kilonya ini kan yang benar, ya dilanjutin pengirimannya. Jualan lah yang jujur, jangan memainkan ongkir karena ya bahaya juga buat sellernya, buat tokonya, dan kasian juga customernya. Seharusnya dia bisa membayar 1 kilo, tapi dia jadi harus bayar 2 kilo, padahal cuma 1 kilo barangnya. Nah, yang harus kalian ketahui juga, tidak semua barang ini, kalaupun memang beratnya cuma kayak 200 gram, 300 gram, atau 1 kilo, belum tentu itu beratnya segitu, karena itu bisa kena volume juga. Kalau misalnya barangnya terlalu lebar, terlalu tinggi, atau terlalu panjang, itu ada yang namanya volume. Contohnya misalnya kalian membeli sapu atau pengki. Gua ambil contoh sapu deh. Nah, sapu kan kurang lebih beratnya mungkin 1,2 kilo lah ya, 1200 gram. Nah, kita tidak bisa memasukkan beratnya ini 1200 gram. Karena apa? Sapu itu tinggi, pasti kena yang namanya volume. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalian harus mengukur panjang kali lebar kali tinggi dari satu produk tersebut, terus dibagi sama 6.000. Nah, di situ kalian bisa menentukan berat yang harus kalian masukin ke marketplace supaya kalian nggak nombok dan kalian juga tidak menipu customer. Jangan sampai kalian nombok karena kalian mengira ini beratnya cuma 1200, ternyata kena volume, jadi kalian nombok. Atau jangan juga kalian memasukkan berat yang terlalu berlebihan, nanti kalian bisa membohongi customer, nanti kalian juga bisa kena freeze tokonya selamanya. Kalian nggak mau kayak gitu kan? Untuk penjelasan video lebih lanjut mengenai cara menghitung berat satu produk akan gue buat lagi videonya. Di video kali ini gue hanya lebih memberitahu kalian bahwa jangan pernah
memainkan ongkir karena bisa berbahaya untuk kedepannya. Semangat jualan, terus berusaha dan kerja keras, gue yakin toko kalian juga pasti akan besar. Dan buat kalian yang baru mau mulai, semangat juga, pasti kalian bisa. Rio Gandhi, peace out.